Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep himpunan. Di dalam matematika, himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok atau grup yang didefinisikan dengan jelas. Dalam matematika ada yang termasuk kumpulan dan ada yang tidak termasuk kumpulan. Contoh yang termasuk himpunan adalah yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Sudah jelas ya, pasti ada yang lahir di bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Sudah jelas dia yang laki-laki saja. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Pasti ada buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Itu pasti ada, udah jelas hurufnya diawali dengan huruf S. Kalimatnya sudah jelas. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki dua. Ini sudah jelas juga karena sudah disebutkan berkaki dua. Yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Itu yang termasuk himpunan karena sudah jelas. Sedangkan yang bukan himpunan artinya dia tidak jelas. Contohnya kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Ini juga tak jelas sebesar apa, tak ditulis angkanya berapa sebesarnya. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Ini tidak jelas, mungkin hari ini dia kaya, besoknya mungkin dia malas kerja jadi miskin. Jadi tidak jelas. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Mungkin teman kalian ada salah satu dia pintarnya matematika saja, yang lainnya dia tidak pintar karena tidak berminat belajar. Yang keempat, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Ini tidak jelas karena tingginya tidak diketahui. Yang kelima, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ini tidak jelas, siswa banyak. Ya, tidak jelas. Bukan hanya si A saja, siswa si B beda lagi pelajaran yang disenangi. Kumpulan makanan yang lezat. Mungkin menurut kalian makanan itu lezat, tapi menurut Bapak biasa saja. Selanjutnya, silakan siswa membuka buku halaman 117 ya. Yaitu tentang penyajian data. Penyajian data dalam matematika terbagi menjadi 3 cara. Cara pertama yaitu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Contohnya ini A ini himpunan ya. Huruf kapital sama dengan anggotanya 3, 5, 7. Itu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Anggotanya apa aja? Yang B, 2, 3, 5, 7. Disebutkan anggotanya. Dikasih kurung seperti ini ya, kurung kulawat. Dibuka kurung dan ditutup kurung. Kalau dinyatakan dengan menulis sifat yang dimilikinya, tadi kan 3, 5, 7 dinyatakan sifat yang dimilikinya, maka A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1, karena 3, 5, dan 7 lebih dari 1 kan, dan kurang dari 8, sudah jelas. Ada penjelasannya kurang dari 8. Kalau tak ada kurang dari 8, otomatis ada 9 dan seterusnya. Ini ditulis dalam sifat yang dimilikinya harus jelas. Artinya, dinyatakan dengan sifat yang dimilikinya ini dalam bentuk kalimat, sedangkan tadi dalam bentuk disebutkan anggotanya, angkanya apa aja, hurufnya apa aja, apa yang dimaksudnya gitu. Yang B adalah himpunan semua bilang prima yang kurang dari 10. Nah, kalau dinyatakan dalam mendaftarkan anggotanya, B itu ada 2, 3, 5, dan 7. Kalau dinyatakan dengan sifat, inilah B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Begitu juga dengan C. C itu sama dengan A, I,
U, E, O. Berarti C adalah himpunan semua huruf vokal atau huruf hidup dalam abjad Latin. Abjad Latin ya, sudah jelas, bukan Mandarin atau lainnya. Harus jelas. Kalau himpunan itu didefinisikan dengan jelas, maka ditulis dengan abjad Latin. Kalau dinyatakan dalam pembentukannya, notasi pembentukannya tadi kan A adalah himpunan semua bilang ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Maka dinyatakan dalam notasi matematika, maka A itu sama dengan, buka kurung, X, di mana X lebih dari 1, X lebih kecil dari 8. Tadi X lebih besar dari 1 ya. X lebih kecil dari 8, X adalah bilangan ganjil. Atau cara bacanya adalah A adalah himpunan yang anggotanya semua X demikian, sehingga X lebih dari 1, ini lebih dari 1 ya, berarti 1 lebih kecil dari X, berarti X itu lebih besar dari 1. Dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Kemudian yang B, tadi B itu adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Maka B itu di mana Y lebih kecil dari 10, Y adalah bilangan prima. Ini kasih batasannya lebih kecil dari 10. Karena hanya tadi bilangan primanya hanya 2, 3, 5, dan 7. Begitu juga dengan C dan D. Ya. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pelajaran pagi ini bermanfaat untuk kalian. See you next time. Bye-bye.